Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Rini di Yoga Bersama Rini. Dan hari ini seperti yang sebelum-sebelumnya, kalau saya sering upload video mengenai suatu penjelasan detail tentang satu pose tertentu. Dan hari ini adalah salah satu videonya dan kita ngomongin mengenai Cobra Pose. Nah, Cobra Pose ini adalah, kalau kemarin teman-teman perhatikan, saya habis upload yang down dog. Nah, down dog biasanya kalau dalam sun salutation akan dari down dog menuju ke cobra. Jadi nanti kita akan belajar juga bagaimana dari down dog ke cobra, karena banyak teman-teman di rumah yang saya perhatikan juga di kelas itu terkadang sedikit keliru melakukan pose cobra, terutama ketika dari down dog kemudian ke plank pose kemudian turun ke cobra, itu kadang-kadang kita suka banting badan. Jadi nanti saya kasih tahu ke teman-teman, saya informasikan bagaimana caranya ketika kita melakukan down dog yang nyaman sehingga kita tidak perlu seperti seolah-olah membanting atau menjatuhkan badan kita dengan tidak nyaman ke matras. Itu salah satu poinnya. Kemudian saya akan membahas mengenai posisi tubuh yang keliru atau misalignment ketika kita melakukan Cobra Pose. Kemudian yang terakhir yang saya akan bahas adalah bagaimana ketika teman-teman sulit melakukan posisi cobra, karena terutama untuk kita yang baru ya, untuk pemula itu kadang-kadang suka sulit melakukan pose cobra. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana kita melakukannya. Oke, tentu saja saya akan informasikan yang pertama untuk teman-teman yang sedang mengandung, hamil, mungkin yang perutnya belum terlalu besar kemudian ingin melakukan latihan yoga, teman-teman boleh hindari pose ini. Pose ini kan tujuannya adalah menguatkan punggung. Teman-teman boleh cari kelas khusus prenatal yoga sehingga teman-teman bisa diberikan pose yang sesuai dengan ibu-ibu yang sedang mengandung. Oke, kita mulai ya. Saya akan bahas yang pertama adalah kekeliruan teman-teman ketika melakukan pose cobra. Kadang-kadang keliru membedakan antara cobra dan up dog. Oke, cobra adalah yang seperti ini. Jadi biasanya saya akan bilang bahwa press punggung kaki, kemudian angkat dada dan kepalanya naik, ini adalah cobra, jepit siku dan lain-lain. Kemudian yang namanya up dog adalah yang seperti ini, press punggung kakinya, badannya diangkat. Jadi yang menempel hanya si punggung kaki dan telapak tangan. Ini adalah up dog dan ini posenya lebih kompleks dibandingkan si cobra tadi. Walaupun memang ketika melakukan latihan sun salutation biasanya kita akan diberikan pilihan untuk melakukan cobra atau up dog. Untuk teman-teman yang pemula saya sarankan untuk tetap saja melakukan cobra, karena up dog itu sekali lagi saya sebut bahwa lebih kompleks. Dan terkadang ketika kita tidak melakukan alignment yang pas, itu akan sakit di pergelangan tangan. Nah, apa kejadiannya ketika kita mencampur cobra dan up dog? Jadi yang ada biasanya ketika teman-teman melakukan cobra adalah mencampurnya. Jadi seperti ini, kakinya masih di bawah, tangannya dan badannya terangkat. Seperti ini, apalagi kalau teman-teman bahunya drop ya, mengangkat. Ini akan lama-lama jika terakumulasi, pertama yang kena adalah pergelangan tangan. Kemudian yang kena adalah lower back, itu sudah pasti tidak nyaman. Lama-kelamaan mungkin akan menyebabkan sakit pinggang tanpa kita sadari. Jadi kalau kita latihan tentu saja kita mau mendapatkan manfaatnya, bukan sebaliknya ya. Jadi perhatikan benar-benar, kalau saya pribadi di kelas saya masih banyak menggunakan cobra daripada up dog. Kenapa? Karena kalau pemula, bahkan saya pribadi yang sudah cukup lama latihan, saya prefer di cobra karena saya lebih nyaman melakukannya dan saya merasa lebih powerful ketimbang ketika saya melakukan up dog. Tapi tentu saja up dog punya banyak manfaat lainnya ya. Tapi buat saya adalah saya lebih prefer melakukan cobra dibandingkan up dog. Oke, kita akan lakukan step by step bagaimana melakukan cobra yang benar. Jadi kalau teman-teman tadi perhatikan ya, ada yang keliru mencampur antara up dog dan cobra. Itu akan menyebabkan ketidaknyamanan di tubuh. Sekarang kita akan lakukan step by stepnya. Tengkurap di matras, kemudian press punggung kaki. Kalau bisa telapak kakinya disatukan, cuman kalau lagi kelas biasanya kita bergerak dengan cepat. Kakinya sedikit terpisah tidak apa-apa.
Tapi kalau bisa teman-teman ingat, satukan telapak kakinya, tumit kakinya ketemu, kemudian telapak tangannya press. Perhatikan, kadang-kadang kita butuh sedikit maju ke depan di bawah bahu. Ini tidak apa-apa. Atau teman-teman kalau misalnya lebih nyaman, terutama yang tulangnya panjang ya, itu biasanya lebih nyaman untuk maju sedikit ke depan atau pindahkan ke samping rusuk. Kemudian jepit sikunya ke arah badan. Kita akan mengangkat dada dan kepala. Sebelum kita mengangkat dada dan kepala, semua badan yang menempel di matras kita tekan kuat, terutama punggung kaki. Tekan kuat sehingga lututnya terangkat, biasanya pahanya menjadi mengencang, kemudian pinggulnya semakin ditekan ke arah lantai sehingga bokongnya seperti terjepit ke arah bawah. Lalu press telapak tangannya kuat, jepit siku ke arah tubuh, roll bahunya ke belakang, angkat dada dan kepalanya, tarik nafas di sini. Perhatikan pinggulnya masih kita tekan di matras, jadi pinggulnya tidak terangkat naik ya, tidak berpisah dari lantai tapi tetap menempel, usahakan tetap untuk menempel. Angkat dada dan kepala, press, semuanya yang di matras press, jauh bahu dari telinga, lehernya memanjang, dagunya angkat sedikit naik ke atas, kemudian tahan di sini beberapa nafas biasanya. Hold dan cukup. Teman-teman ketika melakukan cobra pose dengan posisi yang benar, teman-teman akan merasakan punggungnya bekerja sangat aktif, kemudian lengannya bekerja sangat aktif, kemudian kaki juga aktif ya. Jadi fokus utamanya dalam pose ini adalah menguatkan punggung. Jadi punggung bagian belakang sampai ke arah bokong itu semuanya dikuatkan, dan itu benar adanya saya rasakan ketika saya mencampur dulu ya, waktu jadi pemula, mencampur antara cobra dan abdok. Itu nggak berasa di badan, tapi ketika saya melakukan pose cobra dengan secara baik, secara rapih, itu otot di badan saya pun akhirnya ikut terbentuk dengan baik gitu. Jadi teman-teman perlu perhatikan. Nah, sekarang apa yang terjadi ketika teman-teman tidak bisa mengangkat dada dan kepala? Jadi kan kadang kalau kita baru pemula, ini mau mengangkat, yang ada kita mengangkat pinggul. Teman-teman boleh lakukan yang namanya baby cobra. Jadi jepit, perhatikan kakinya sama, jepit kakinya, press punggung kakinya, lututnya terangkat dari matras, jepit sikunya ke arah tubuhnya, kemudian angkat dada dan kepala saja. Di sini saja tidak apa-apa. Jadi cukup mengangkat sedikit, tapi teman-teman bisa merasakan lengannya bekerja, kemudian punggungnya bekerja, tahan di sini, boleh angkat dagunya melihat ke depan. Bernafas inhale exhale, ini namanya adalah baby cobra. Jadi ini opsinya kalau misalnya ketika melihat gitu ya teman-teman di kelas, atau melihat saya melakukan cobra mengangkat dada tinggi, itu kadang-kadang kita secara visual ingin mencontek atau ingin mengcopy langsung gerakan itu, padahal kita kurang aware dengan badan kita. Jadi itu yang bisa teman-teman lakukan. Kemudian problematika selanjutnya biasanya adalah ketika lehernya nggak nyaman. Cobra pada hakikatnya itu melihatnya ke atas ya, jadi kepalanya kan tinggi. Kalau misalnya lehernya nggak nyaman, teman-teman lihat aja ke depan. Jadi bisa melakukan opsi seperti itu. Kira-kira itu. Kemudian yang terakhir yang saya ingin jelaskan adalah ketika teman-teman melakukan gerakan flowing atau runtutan gerakan yang sifatnya flowing, misalnya dari down dog kemudian maju ke plank pose dan turun ke down dog. Ini kadang-kadang masih banyak yang seperti tadi di depan saya bilang membanting tubuhnya ke bawah. Kita perhatikan ya. Saya akan membuat atau memulainya dari downward facing dog. Jadi biasanya dalam latihan video-video ataupun kelas kita akan melakukan down dog, kemudian mendorong dada ke depan menjadi plank pose. Dari sini teman-teman sudah bisa perhatikan ya, posisi down dog yang tepat adalah ketika kita mendorong dada kita ke depan dan plank pose-nya langsung pas. Pas maksudnya adalah pergelangan tangan dan bahunya langsung sejajar. Jadi kadang-kadang badan kita masih tinggi atau bahu kita masih terlalu di belakang atau bahu kita terlalu maju ke depan. Jadi teman-teman bisa perhatikan itu. Jadi dari down dog maju ke depan, cari posisi yang pas. Planknya, dari plank teman-teman boleh mundur lagi ke down dog untuk mengukur. Kalau misalnya di sini teman-teman seperti saya,
masih harus jinjit kakinya karena kalau maju ke plank ini sudah pas. Tidak apa-apa teman-teman, jinjit aja, it's okay. Nanti lama-lama teman-teman bisa tekan tumit kakinya ke matras lebih kuat. Oke, kita mulai bawa ke Cobra ya. Dorong dadanya ke plank pose, kemudian turunkan lututnya di matras. Nah, biasanya posisinya langsung ke tabletop position, di mana pergelangan tangan dan bahunya sejajar dan lutut pinggulnya sejajar. Kalau seperti ini tentu saja teman-teman ketika menurunkan dadanya ke bawah ini pinggulnya akan ketinggalan di atas, betul? Jadi kadang-kadang tidak nyaman melakukan. Yang bisa dilakukan adalah perhatikan. Dari down dog ke plank, kemudian turun ke bawah lututnya, boleh tangannya maju ke depan, biar badannya bisa miring sedikit, lalu tekuk siku dadanya ke bawah chaturanga, lalu teman-teman bisa lakukan cobra. Press punggung kaki, siku kepit, angkat dada dan bahu cobra. Atau bisa lakukan tetap baby cobra. Tahan di sini. Seperti itu. Jadi kadang-kadang ketika melakukannya, saya sering banget perhatikan kita cenderung membanting badannya ke bawah karena posisinya kurang nyaman. Jadi teman-teman boleh cek, sekali lagi saya ulang, cek lututnya itu berada di bawah atau di belakang. Jadi ketika kita menurunkan lutut, posisi pinggulnya harus berada di depan lutut. Jadi posisi lututnya ada di belakang, lalu kita akan lebih nyaman untuk menekuk siku dadanya ke bawah. Seperti itu. Jadi perhatikan, kemudian yang terakhir adalah ketika menurunkan tubuhnya ke bawah, kecenderungannya adalah menurunkan perutnya duluan. Seperti ini. Nah, teman-teman boleh cek, boleh belajar, boleh sambil ngelakuin posenya pada saat kita sama-sama belajar. Dadanya duluan yang turun kalau bisa ya, jadi tangannya maju, lalu slide badannya ke depan, turunkan dadanya duluan ke bawah. Nah, dengan seperti ini teman-teman bisa mengontrol penguatan juga di lengan, jadi bisa lebih nyaman, bisa lebih terasa, kemudian badannya tidak serta-merta seperti dijatuhkan atau seperti dibanting ke arah matras. Jadi kira-kira itu, semoga penjelasannya cukup bermanfaat buat teman-teman di rumah, terutama untuk teman-teman yang latihannya melalui video. Dan video-video seperti ini adalah memang tujuannya untuk menjelaskan secara detail sehingga nanti pada saat teman-teman melakukannya di latihan itu lebih nyaman dan lebih udah tahu alignment yang tepat seperti ini. Oke, jangan lupa teman-teman kalau misalnya ada yang mau ditanyain, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Klik subscribe kalau belum subscribe, kemudian bunyikan lonceng biar kalau ada video baru teman-teman bisa langsung tahu. Dan terima kasih sudah latihan bersama. Semoga videonya bermanfaat. Namaste.